Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang mapping dan nanti disusul dengan materi replacement algoritma ya. Jadi pemetaan pada cache memory dan algoritma penggantian pada cache memory. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak untuk mengingat atau refreshing ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas satuan memori, itu dari satuan dasarnya yaitu byte atau disingkat B, berisi 1 byte ya. Kemudian sama dengan 2 pangkat 0 ya. Ini nanti diingat-ingat ya. Terus kilobyte atau disingkat KB itu ada 1024 byte, atau kalau dijadikan bilangan 2 pangkat yaitu 2 pangkat 10 ya. Kemudian lebih besar lagi yaitu megabyte atau disingkat MB, itu berisi 1.048.576 byte atau 2 pangkat 20. Kemudian gigabyte itu disingkat GB, itu berisi 1.073.741.824 byte ya, atau 2 pangkat 30. Ingat 2 pangkat 10, 2 pangkat 20, 2 pangkat 30. Dan yang saat ini sudah ada yaitu satuan dengan terabyte atau disingkat TB, itu berisi sekitar 1.999.511.627.776 byte. Oke, banyak sekali ini ya. Itu sama dengan 2 pangkat 40. Nah, ini diingat-ingat. Kita akan menggunakan 2 pangkat 10, 2 pangkat 20, 2 pangkat 30, 2 pangkat 40 mungkin nanti ke depannya, untuk membahas tentang penghitungan mapping pada cache memory ya. Kemudian satuan terbesar saat ini adalah Cooper byte. Ini sangat banyak banget byte-nya ya. Nanti cek ke slide yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian yang perlu diingat lagi yaitu ini ya. Jadi nanti kita akan sering menggunakan bilangan 2 pangkat sekian ini untuk menentukan atau menghitung mapping pada cache memory ya. Itu 2 pangkat 0 itu ada sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 8 256, dan kelipatannya. 2 pangkat 9 sama dengan 15, 2 pangkat 10 sudah 1024, 2 pangkat 11 2048, 2 pangkat 12 4096, dan seterusnya. Tapi yang sering kita gunakan mungkin hanya sampai 2 pangkat 8 ya, mungkin ya, atau 2 pangkat 9 ya. Kemudian kenapa harus pengingatnya? Karena akan digunakan untuk membahas materi tentang perhitungan dalam mapping pada cache memory ya. Kemudian masuk ke materi yaitu mapping pada cache memory. Ada pertanyaan, mengapa perlu di mapping? Mengapa cache memory perlu di mapping? Nah, ini jawabannya adalah karena kapasitas cache memory jauh lebih kecil daripada kapasitas main memory. Nah, kalau kemarin kita bahas di cache itu satuan transfernya word ya, WORD atau disingkat W.
Kalau di main memory itu satuannya adalah blok yang berisi banyak word ya gitu. Jadi supaya dari yang besar bisa masuk yang kecil, nanti di store ke prosesor, harus ada proses pemetaan atau di mapping dulu ya. Kemudian dalam mapping chat memory ada 3 jenis mapping, yaitu yang pertama adalah direct mapping untuk memetakan setiap blok ke dalam satu line atau baris chat secara tetap atau sesuai dengan nomor line atau nomor baris chat ya. Jadi dalam satu line atau satu baris chat itu tetap ya, sudah ditentukan ya. Kemudian yang kedua adalah associative mapping. Pada mapping ini memetakan setiap blok memori ke sembarang baris chat. Nah, kalau tadi di direct mapping itu sudah ditentukan, kalau di associative mapping itu bisa sembarang baris chat atau line chat ya, tidak terikat pada nomor barisnya ya. Kemudian yang ketiga adalah set associative mapping, itu memetakan setiap blok memori ke dalam satu set tertentu yang di dalamnya terdiri dari beberapa line yang dapat digunakan secara bebas. Nah, ini silakan nanti dipelajari, kalau belum paham dibaca-baca dulu, nanti saya berikan file ini untuk dipelajari ya. Oke, demikian untuk membahas tiga jenis mapping. Akan dilanjutkan dengan nanti membahas direct mapping ya. Oke.